Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 855 Bitcoin. Total cadangan Bitcoin mencapai 713.502 Bitcoin. Yo guys, balik lagi bersama dengan saya Sagio Sugiarto. Di video kali ini di tanggal 3 Februari 2026 saya share lagi berita update mengenai kripto. Langsung saja kita masuk ke berita yang pertama. Di tengah guncangan volatilitas yang melanda pasar aset digital, narasi baru mulai terbentuk di kalangan trader profesional. Bukan Bitcoin, bukan pula stablecoin, melainkan hyperliquid yang kini digadang-gadang sebagai tempat berlindung baru bagi likuiditas pasar. Bursa terdesentralisasi DEX beroperasi dengan performa tinggi justru mencatatkan lonjakan aktivitas yang signifikan ketika pasar berada di ambang ketidakpastian. Biasanya ketika pasar kripto sedang lesu atau mengalami koreksi tajam bearish, volume perdagangan di DEX cenderung menyusut karena trader menarik diri ke mata uang fiat. Namun fenomena sebaliknya terjadi pada hyperliquid. Bursa terdesentralisasi ini justru mengalami lonjakan total value lock atau biasa disingkat dengan TVL dan volume harian yang fantastis. Banyak trader mulai beralih ke hyperliquid karena kinerja dari CEX yang kerap mengalami downtime saat volatilitas tinggi, serta mencari transparansi yang ditawarkan oleh teknologi on-chain. Kunci utama dari hype ini terletak pada teknologi dan insentifnya. Hyperliquid menawarkan kecepatan transaksi yang setara dengan CEX, namun dengan keamanan self-custody. Selain itu, spekulasi mengenai insentif, token, dan poin loyalitas membuat komunitas semakin betah memarkirkan asetnya di sana. Sebagaimana mengutip dari laporan yang ada, hyperliquid dianggap sebagai benteng pertahanan terakhir bagi trader derivatif yang menginginkan eksekusi order cepat tanpa resiko intervensi pihak ketiga. Narasi ini semakin kuat seiring dengan banyaknya para whales atau investor besar yang memindahkan dana mereka dari protokol DeFi lama ke ekosistem hyperliquid. Fenomena ini menandai pergeseran sentimen pasar di tahun ini. Jika sebelumnya DEX dianggap rumit dan lambat, hyperliquid membuktikan bahwa desentralisasi tidak harus mengorbankan performa. Apakah ini hanya tren sesaat atau standar baru industri? Data menunjukkan bahwa trader mulai meninggalkan bursa terpusat demi kendali penuh atas aset mereka di hyperliquid. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Oke, kemudian kita lanjut ke berita yang kedua. Bitwise mengalokasikan sebanyak 7.962 Solana ke dalam layanan kustodian Fireblock. Kalian bisa mengecek detailnya di bawah sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang ketiga. Michael Saylor dari MicroStrategy kembali mengakumulasi 855 Bitcoin. Total cadangan Bitcoin mencapai 713.502 Bitcoin. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya, kemudian kita lanjut ke berita yang keempat. Volatilitas pasar kripto tidak hanya memukul investor retail, tetapi juga mengguncang portofolio raksasa institusi. Salah satunya adalah Bitmain, perusahaan pemegang aset digital terbesar. Kini menjadi sorotan setelah strategi akumulasi agresif pada Ethereum berbalik menekan neraca keuangan perusahaan. Menyusul koreksi tajam harga Ethereum, nilai investasi Bitmain dilaporkan menyusut drastis, mencatatkan kerugian yang belum terrealisasi atau paper loss dengan angka yang mencengangkan. Bitmain dikenal sebagai entitas yang berani mempertaruhkan masa depannya pada ekosistem Ethereum, namun langkah berani ini kini harus dibayar mahal. Data pasar menunjukkan bahwa harga rata-rata pembelian atau average entry price Bitmain kini berada jauh di atas harga pasar Ethereum yang sedang tertekan. Melalui laporan yang ada, total paper loss yang diderita Bitmain kini telah menyentuh angka 6,5 miliar dolar atau setara dengan 109 triliun. Angka tersebut bisa semakin membengkak seiring dengan jatuhnya harga Ethereum yang gagal mempertahankan level support psikologisnya dalam beberapa pekan terakhir. Meskipun angka kerugian di atas kertas terlihat mengerikan, manajemen Bitmain tampaknya belum menunjukkan tanda-tanda akan melakukan panic selling. Strategi mereka sejak awal adalah investasi jangka panjang atau biasa disebut dengan hold, dengan keyakinan bahwa Ethereum akan tetap menjadi tulang punggung internet terdesentralisasi
desentralisasi Web3. Namun para analis memperingatkan bahwa jika tren penurunan berlanjut, tekanan dari pemegang saham bisa memaksa Bitmain untuk mengevaluasi ulang posisi mereka. Dalam ulasan lebih lanjut mengenai kondisi pasar Bitmain, situasi ini disebut sebagai ujian mental terbesar bagi institusi tersebut sejak mereka pertama kali masuk ke pasar kripto. Posisi Bitmain yang sangat besar di Ethereum menjadikan mereka sebagai market mover. Kekhawatiran terbesar pelaku pasar saat ini adalah potensi likuidasi. Jika Bitmain terpaksa menjual sebagian asetnya untuk menutupi kerugian operasional atau kewajiban hutang, hal itu dapat memicu efek domino yang menekan harga Ethereum lebih dalam lagi. Untuk saat ini, mata investor tertuju pada laporan keuangan kuartalan Bitmain berikutnya. Apakah akan terus membeli di saat harga jatuh buy the dip atau mulai menyerah pada tekanan pasar? Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Kemudian kita lanjut ke berita yang terakhir. Market crash membuat Bitcoin keluar dari 10 besar aset global. Kini berada di peringkat ke-13. Untuk detailnya kalian bisa mengecek sendiri di sini. Ya oke guys, kemudian saya share juga mengenai data likuidasi dalam 24 jam terakhir. Kurang lebih ada sebanyak 173.515 trader yang dilikuidasi. Total likuidasi mencapai 715 juta dolar. Mayoritas yang kena likuidasi ada di exchange Binance, Bybit, dan juga DEX Hyperliquid. Seperti biasa saya mengingatkan kepada kalian semua, jika kalian tidak mengerti bagaimana cara untuk menganalisa market kripto dengan menggunakan grafik, lebih baik kalian belajar dulu. Setelah kalian belajar, maka kalian baru boleh mencoba untuk melakukan trading di market spot. Kalau kalian sudah sering cuan dari market spot, maka kalian baru boleh untuk melakukan trading di market futures. Hal ini untuk mencegah kerugian yang signifikan bagi kalian yang masih awam di dunia kripto. Namun jika kalian ingin lebih aman, maka kalian bisa berinvestasi saja di market spot. Kalian hanya perlu mempelajari aset-aset yang ada di dalam kripto yang memiliki fundamental bagus sebelum kalian memasukinya. Namun jika kalian tidak ada waktu untuk mempelajari aset-aset kripto tapi kalian ingin berinvestasi di dalamnya, maka kalian bisa mengecek di kolom deskripsi. Di situ saya cantumkan link ebook saya, dimana kalau kalian buka, kalian akan mendapati ada top 10 aset kripto dengan fundamental terbaik. Ebook ini saya buat khusus buat kalian yang memang tidak ada waktu untuk mempelajari aset kripto namun ingin berinvestasi di dalamnya. Kemudian kita langsung saja lanjut ke kondisi market kripto hari ini di tanggal 3 Februari 2026. Kalau kalian melihat di sini, Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan setelah dalam beberapa hari kemarin koreksi. Tepatnya 7 hari kemarin Bitcoin mengalami penurunan hampir 11%. Namun dalam 24 jam terakhir Bitcoin kembali mengalami sedikit kenaikan hampir 1,5%. Sehingga kalau kalian melihat aset kripto yang lain selain Bitcoin juga kurang lebih mengalami hal yang sama, yakni mengalami sedikit kenaikan karena Bitcoin naik. Ya inilah kondisi market kripto hari ini di tanggal 3 Februari 2026. Jika kalian ada aset favorit yang ingin kalian share, kalian wajib memastikan bahwa aset tersebut benar-benar memiliki fundamental bagus sebelum kalian share. Karena jika tidak, maka kalian akan mengalami kerugian yang lebih banyak. Oke, mungkin itu saja video kali ini. Jika video ini bermanfaat buat kalian, maka kalian bisa share video ini. Jika kalian ada pertanyaan terkait aset kripto, maka kalian bisa bertanya di kolom komentar. Saya Sagio Sugiarto pamit, see you in the next video and God bless.